wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Galiin Aja. Dan di video kali ini saya akan mereview motor Yamaha MX King 150 yang warna hitam strip hijau stabilo, yang dimana motor ini sudah saya pakai selama 1 tahun, dan dimana teman-teman bisa lihat plat motornya ini bulan 6 tahun 2026, yang dimana baru kemarin saya perpanjang pajak tahunannya. Oke, yang pertama yang akan kita review setelah 1 tahun, speedometernya. Oke, kita lihat sama-sama di sini, dimana speedometernya masih aman, yang dimana di sini saya pasangkan skotlet yang warna bening supaya tidak tergores, dan kita pencet berapa yang didapat setelah 1 tahun. Nah, jumlah jarak yang didapat setelah 1 tahun baru 1755, masih sedikit ya, masih sedikit kilometer yang didapat atau jarak yang didapat, dikarenakan saya memakainya masih jarang. Untuk kelas motor yang sudah dipakai 1 tahunan ini, kalau menurut saya masih baru sih, karena dilihat dari speedometernya yang masih sedikit mendapatkan jarak tempuhnya. Lalu kita ke bagian fungsi-fungsi dari tombol-tombolnya, yang dimana ini adalah tombol letting sen atau sen kiri kanan. Kita lihat di sini masih berfungsi ya teman-teman. Lalu di sini adalah tombol lampu jarak jauh. Sini adalah tombol bel, dan di sini adalah bagian on off-nya. Lalu di sini adalah tombol hazard. Lalu di sini adalah tombol starter. Oke. Lalu kita lihat ke bagian depan. Yang pertama, spionnya masih oke. Lalu untuk mika lampu depannya masih oke. Strip-stripnya, stiker-stikernya masih lengket, masih kuat. Emblem Yamaha-nya masih kuat, lengket. Ke bodi di bagian depan masih bagus, mulus, tanpa adanya lecet. Lalu kita ke mika lampu bawahnya masih bagus. Lalu kita beralih ke spakbornya yang di depan, dimana teman-teman kita bisa lihat sendiri, untuk spakbornya masih bening, dikarenakan ini jarang saya pakai ya. Cuma dari kekurangannya di sini masih sedikit ada debu-debunya. Lalu kita pergi ke bodi area tengah, yang dimana tempat kuncinya ini masih aman, masih bagus. Untuk bodi samping, emblemnya masih merekat kuat, bodinya masih kinclong. Lalu ke area mesinnya ini masih mulus ya teman-teman ya, cuma ada sedikit-sedikit debu karena jarang saya oh, yang lupa kali ini di sini ada di bagian remnya, pemegangan remnya masih mulus ya teman-teman ya, tanpa ada lecetnya sedikit pun. Lalu kembali lagi ke pijakannya. Untuk pijakan couplingnya
masih berfungsi dengan aman. Pijakan kaki masih bagus. Lalu untuk standar satunya masih bagus, nggak ada warna yang hilang sedikit pun. Untuk standar 2-nya masih keren. Untuk area belakang, dimana teman-teman bisa lihat di sini yang jadi kekurangan cuman hanya ada debu saja. Lainnya tidak ada lecet pun. Terus kita ke bodi samping bagian kiri, emblemnya masih kuat, lengket, bodinya masih kinclong. Dan ke area belakang, mika lampu belakangnya masih kuat atau masih bagus. Terus sen kiri kanan masih bagus. Lalu ke bagian spakbor belakang masih kuat atau masih bagus. Lalu kita ke bodi samping kanan, sama tadi masih kinclong dan emblemnya pun sangat kuat. Lalu kita ke area bawah, yang dimana di sini untuk remnya ini, untuk bagian ininya masih bagus ya teman-temannya. Sedangkan untuk knalpotnya, dari lapisan knalpotnya tidak ada lecetnya, masih bagus. Untuk air ininya, couplingnya, kita lihat teman-teman masih banyak. Oke. Sedangkan untuk bak mesinnya di samping kanan, dimana kita lihat teman-teman masih bagus kinclong. Untuk starter kakinya masih aman dan masih berfungsi dengan baik. Lalu untuk pijakan remnya yang masih berfungsi dengan baik. Lalu kita ke area jok. Nah, untuk area joknya sendiri, ini ada 2 jahitan ya, dimana di sini untuk yang halus dan sini untuk yang kasar. Coba kita buka joknya. Oke, jadi seperti ini penampakan dari jok, di dalam joknya. Dimana untuk area tangki mesinnya, teman-teman bisa lihat sendiri masih bagus. Lalu apa lagi ya? Untuk bannya sendiri, teman-teman bisa lihat dimana ini untuk ban area depan, teman-teman bisa lihat sendiri masih tebal atau masih bagus. Serabut-serabutannya itu masih banyak, jadi ini masih aman dipakai. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk bannya masih bagus. Lalu untuk ban area belakang juga teman-teman bisa lihat, untuk karetnya masih tebal, serabut-serabutannya masih banyak, jadi masih aman. Sedangkan untuk peleknya sendiri masih kokoh, strip dari stiker yang nempel di sini juga masih aman ya. Cuma yang jadi kendala itu kotornya, belum saya lap. Nah, untuk di bagian pelek ininya juga masih bagus, nggak ada sedikit pun warna yang terkikis di peleknya ini.
Lalu untuk area pengeremannya, rem depannya ini masih bagus, berfungsi dengan baik. Cakramnya pun masih berfungsi. Apalagi ya, untuk area dalamnya, dimana di sana terdapat sejenis speaker belnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini tempat suara bel berasal. Oke, jadi keseluruhan dari motor ini masih bagus ya teman-teman ya. Karena ini motornya sudah 1 tahun, tetapi untuk spek dan kualitas serta kegunaan mesinnya masih berfungsi dengan cukup baik. Bukan cukup baik sih, masih baik lah. Karena apa? Dilihat dari jarak tempuh yang didapat selama 1 tahun itu, baru mendapatkan 1755. Itu menandakan bahwa motor ini jarang saya pakai. Karena apa? Sebelumnya kebetulan di rumah saya juga ada 3 motor, yang dimana motor pertama itu. Oke, lanjut lagi. Dimana ini menandakan motor ini bahwa jarang dipakai. Ini dikarenakan saya di rumah mempunyai 3 motor, yang dimana semuanya itu bermerek Yamaha. Yang pertama saya punya motor Yamaha Mio. Itu Mio-nya itu Mio Sporty ya teman-teman ya. Itu motor legendaris banget buat saya, karena itu saya pakai dulu masih zaman-zaman sekolah tahun 2009-8, sampai kuliah pun saya pakai. Videonya pun sudah saya buat atau sudah saya upload motornya di video unboxing motor, review motor Yamaha Mio Sporty. Lalu motor yang kedua itu adalah ini Yamaha MX King 150, dan jarak sebulan saya beli ini, saya beli juga motor Yamaha juga, yang dimana jarak 1 bulan saya beli motor Yamaha NMAX 150 connected. Nah, itu menjadi alasan saya mengapa motor ini speedometernya masih sedikit ya. Karena di sampingnya saya juga harus memakai bergantian ya, karena kita harus membagi waktu untuk motor yang satu dengan motor yang ini, supaya sama-sama mendapatkan maksudnya atau sama-sama kita pakai gitu, biar tidak rusak akinya. Tetapi walaupun begitu, motor yang ketiga ini setiap hari kita harus panaskan atau menghidupkan mesinnya maksimal itu 20 menit ya, supaya kata dealer dari Yamaha-nya, kita harus menghidupkan atau memanaskan motornya setiap hari minimal paling tidak 20 menit untuk menanggulangi kerusakan pada akinya. Nah, itu makanya teman-teman, motor ini masih bagus, masih berfungsi dengan baik semuanya. Kilometernya pun masih sedikit, karena saya memakainya jarang dan bergantian dengan motor yang lain. Nanti di video selanjutnya juga saya akan mereview Yamaha NMAX 155 connected saya. Maka dari itu tungguin ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini penampakan dari motornya. Semua masih aman, masih bagus, jadi tidak ada satu keluhan. Untuk video pemakaiannya nanti juga saya akan buat, tapi saya cerita sedikit untuk pemakaian selama ini, selama 1 tahun ini. Pengalaman saya memakai Yamaha 155, bukan, maksudnya Yamaha MX 150. Pengalaman saya cukup menyenangkan, karena
Selain tarikannya juga bagus, dan ini juga bisa kita pakai untuk saya supaya lebih keren lagi. Selama pengalaman di jalan, motor ini saya pakai ya begitu. Tarikannya bagus, akselerasinya di tikungan cukup enak. Cuma yang jadi kendala itu ini, terkadang saya memakai motor ini ngebut sekali. Jadi saking ngebutnya saya, pas saya ngerem itu kepleset ya. Kepleset bukan berarti jatuh, kepleset ban di bagian belakangnya itu saking remnya itu memakannya itu sangat kuat sekali. Jadi ini selain kita juga memakai kopling untuk mengerem, juga kita pakai rem tangan dan rem kaki. Untuk kegunaan remnya ini sekarang ini cukup bagus sampai sekarang ini, dimana seperti yang saya tadi katakan, remnya itu sangat berfungsi dengan baik ya, dimana saking berfungsinya itu sampai meleset-leset saya pakai ngerem. Oke, sampai di sini dulu untuk video review hari ini. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, supaya saya lebih bersemangat lagi buat video-video review lainnya. Dan sampai di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.